Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Prastio dari kelompok 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda. Saya Indria Hoyusewati. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwa saat ini pandemi coronavirus 19 sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, maka dari itu kami bertiga melakukan rekaman video ini secara terpisah. Kami akan mempresentasikan tentang instrumen non-test dalam bentuk reward dalam evaluasi pembelajaran. Bisa dilihat sebelumnya di dalam mind mapping kelompok kami tentang instrumen non-test dalam bentuk reward terdapat 3 pokok materi. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua teknik yang dapat digunakan guru, yang ketiga adalah peran seorang guru. Untuk dampak positif akan dijelaskan oleh Indria Wahyu. Untuk teknik yang dapat digunakan oleh guru akan saya jelaskan sendiri. Untuk peran seorang guru akan dijelaskan oleh Huda. Dilakukan penilaian, kebanyakan guru hanya memberikan penilaian dalam akhir pembelajaran. Nah, guru belum terbiasa untuk memberikan penghargaan terhadap tingkah laku peserta didik yang baik. Sebaliknya, guru sering memberikan komentar negatif atau perkataan yang kurang baik terhadap tingkah laku peserta didik yang salah. Hal ini jelas akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kepribadian peserta didik tersebut. Kegiatan evaluasi ini bukan hanya pada dimensi hasil, tetapi juga dalam dimensi proses. Nah, artinya guru juga harus memberikan penilaian pada proses pembelajaran. Nah, salah satu penilaian proses adalah dengan cara pemberian penghargaan atau reward kepada peserta didik sehingga tercipta pembelajaran yang kondusif yang dapat meningkatkan mutu prestasi belajar secara menyeluruh, baik dalam hal non-akademik maupun akademik. Pemberian penghargaan ini merupakan rangsangan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperkuat respon atau tingkah laku yang dipandang tepat sesuai kriteria yang diharapkan. Nah, pemberian penghargaan ini dapat menimbulkan dampak positif bagi peserta didik. Di antaranya, memberikan respon yang baik, menimbulkan rasa senang dalam melakukan suatu pekerjaan, menimbulkan kebiasaan yang relatif kokoh dalam dirinya, lalu menimbulkan antusiasme atau semangat untuk terus belajar, dan yang kelima adalah semakin percaya diri. Pemberian penghargaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan perhatian, motivasi, semangat, dan kemudahan belajar, serta merubah tingkah laku peserta didik yang kurang positif menjadi produktif, sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan produktif dalam proses belajarnya. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang bersifat teori, evaluator dapat menggunakan instrumen tes. Sedangkan untuk mengetahui sikap dan psikologi peserta didik, maka evaluator harus menggunakan instrumen non-tes ini. Di dalam evaluasi pembelajaran terdapat 2 teknik. Yang pertama adalah teknik tes dan yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik non-tes terdapat beberapa golongan seperti wawancara, observasi, skala penilaian, skala sikap, daftar cek, angket, dan pemberian penghargaan atau reward. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen non-test dalam bentuk reward. Menurut Depdiknas, dalam pemberian penghargaan kepada siswa terdapat 2 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah teknik verbal dan yang kedua adalah teknik non-verbal. Dengan teknik verbal, kita dapat memberikan pujian, dorongan,
dukungan, serta pengakuan terhadap siswa. Seperti apa sih contohnya? Seperti berkata betul atau benar apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, memberikan ucapan selamat, dan lain-lain. Di dalam pemberian penghargaan dengan teknik nonverbal dapat dilakukan dengan gestur tubuh, cara mendekati, sentuhan, simbol atau benda, cara yang menyenangkan, serta penghargaan tidak penuh atau parsial. Untuk gestur badan, kita dapat memberikan acungan ibu jari, tepuk tangan, serta senyuman kepada peserta. Lalu dengan sentuhan atau kontak. Seorang guru dapat memberikan sentuhan berupa mengusap kepala peserta didik, menepuk bahu, menjabat tangan peserta didik apabila peserta didik telah menyelesaikan tugas dengan baik. Lalu, untuk kegiatan yang menyenangkan, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang disenanginya sebagai penghargaan kepada siswa tersebut. Yang terakhir adalah simbol atau benda. Seorang guru dapat memberikan penghargaan kepada siswanya dalam bentuk kata-kata pujian yang dituliskan pada buku siswa, memberikan penghargaan seperti piagam dan medali. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang guru. Guru di sini adalah sosok yang pastinya sering kita temui, entah itu di lingkungan kita, tempat tinggal, entah itu di anggota keluarga, dan tentunya yang ada di sekolah-sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 dikajabarkan tentang guru dan dosen. Guru dan dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, di sini seorang guru memiliki peran yang sangat penting di dalam kelas, yaitu pertama mendidik, yang kedua mengajar, dan seterusnya ada membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pembelajaran seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000. Di sini juga guru memberikan makna yang besar pada pendidik dan peserta didik dalam hal seorang guru atau pendidik dapat memilih metode mana yang layak dipakai, mempertimbangkan keunggulan serta kesesuaian dalam pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, dalam guru ini di sini harus memberikan motivasi. Prinsip pembelajaran diharapkan memberikan motivasi atau dorongan yang timbul dalam diri seseorang, di mana seseorang memperoleh daya jiwa yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang timbul dalam dirinya sendiri, yang bisa dinamakan motivasi intrinsik. Sedangkan dorongan yang timbul yang disebabkan oleh adanya pengaruh luar disebut motivasi ekstrinsik. Seorang guru dapat memberikan bermacam-macam prinsip dan metode sebagai motivasi terhadap peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Oke, guru di sini juga berperan untuk memunculkan minat dan perhatian peserta didik. Minat dan perhatian merupakan suatu gejala jiwa yang selalu bertalian. Seorang peserta didik yang memiliki minat dalam belajar akan timbul perhatiannya terhadap pembelajaran yang diminati tersebut. Akan tetapi perhatian seorang kadang kala timbul dan ada kalanya juga tidak sama sekali timbul. Suatu saat peserta didik kurang perhatiannya terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh guru di depan kelas. Mungkin disebabkan dia tidak memiliki minat dalam belajar, boleh jadi ada gangguan dalam dirinya atau perhatian lain yang mengusik ketenangannya di ruang kelas, atau metode guru yang tidak pas untuk diterapkan dalam
naluri anak tersebut. Oke, peran guru di sini ada 3, yaitu 1. Menciptakan lingkungan belajar yang merangsang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, memberikan penguatan dalam bentuk penghargaan terhadap tingkah laku peserta didik yang bernilai positif. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan kegemaran peserta didik dalam belajar. Sebelum mengakhiri video presentasi kami, izinkan saya mewakili kelompok 17 berpesan kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan, tertib menjalankan physical distancing sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah apabila tidak ada hal-hal yang penting yang harus dilakukan. Apabila ada hal-hal yang harus dilakukan di rumah, gunakanlah masker ketika bepergian. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang instrumen non-test dalam bentuk reward. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.